Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya baru kelar olahraga, baru selesai olahraga, latihan beban. Sebagaimana yang Anda lihat di awal video ini tadi, maka hitung-hitung saya ngeringin keringat, istirahat sebentar untuk kemudian mandi dan beraktivitas seperti biasa. Saya ingin sedikit dongeng-dongeng, ya sambil ngerokok sebatang lah kurang lebih. By the way, ngomong-ngomong, insya Allah besok kita sudah mulai puasa. Kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru dunia besok telah memasuki bulan Ramadan. Terkait olahraga, kalau bisa teman-teman tetap jangan ditinggal, diatur aja porsinya, waktunya. Kalau khawatir umpama haus, khawatir terlalu capek dan lelah, olahraganya, latihan bebannya pada asar jam 4:30 sore menjelang buka. Latihan beban kan nggak lama, 15 menit bisa, 10 menit bisa, bahkan 5 menit sekalipun bisa. Lebih banyak dari itu, 40 menit, 1 jam, 1,5 jam kalau sanggup, monggo, bebas. Karena menurut penelitian bagus sekali latihan beban dalam keadaan puasa, bagus sekali untuk kesehatan kita, bakar kalori dan sebagainya. Cuman diatur, jangan ba'da duhur kita latihan beban, nanti batal puasanya, nggak kuat. Apalagi pagi-pagi seperti biasa kan gitu. Kalau ini saya latihan beban pagi-pagi, ini belum bulan Ramadan. Insya Allah besok dan nanti malam kita mulai taraweh, fix kita masuk bulan suci Ramadan. Maka sedikit saya ingin dongeng-dongeng, kalau bisa yang udah punya kebiasaan terkait olahraga lanjutkan, tinggal diatur aja, mungkin porsi latihannya dikurangin dari biasanya, jamnya diatur, jangan pagi jangan siang tapi sore menjelang buka, agar puasa kita nggak batal gitu kan. Sebab latihan beban ataupun olahraga yang udah biasa kita lakukan, kalau kita tinggal sebulan penuh itu kan rasanya gimana ya, kayak ada yang kurang, hampa bagi orang-orang yang udah biasa olahraga sehari-hari kan begitu. Dan lagi-lagi kita jangan pernah minder, jangan pernah khawatir kalau ada di antara teman-teman kita yang tahu kita rajin olahraga, suka olahraga, kemudian kita dikatain ataupun diledekin sok si paling olahraga kan begitu. Tinggal kita bilang balik sama dia, daripada ente sok si paling nggak olahraga, sok si paling males, sok si paling tanpa olahraga badannya tetap kuat, sehat, strong, pasti kicep dia kalau kita gituin kan. Nggak usah minder, jangan khawatir. Kayak model saya umpama, sesekali saya spill, saya upload video olahraga saya, baik lagi angkat beban, kadang-kadang lagi push up, atau lagi kardio samsak, mukul-mukulin samsak. Sesekali saya upload. Nawaitunya, niatnya nggak lain nggak bukan memotivasi, edukasi kepada teman-teman sekalian yang nonton. Segala sesuatu kan tergantung niatnya. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niat. Nggak ada niat saya buat narsis, flexing, pamer bahwa gua ini tiap hari olahraga. Buktinya sebenarnya saya ini olahraga
tiap hari, kecuali ada urusan urgent, waktunya nggak memungkinkan. Akan tetapi kan yang saya upload di YouTube paling sesekali aja. Belum tentu sebulan sekali saya upload video saya tentang saya sedang olahraga di YouTube. Padahal tiap hari saya olahraga. Sebagai salah satu pembuktian bahwa saya nggak ada niat mau narsis, mau pamer dan sebagainya. Karena ya barangkali ada juga di antara kita yang menyangka upload video tentang kita sedang olahraga di YouTube itu bagian daripada narsis. Silakan kalau ada yang berpikiran seperti itu. Kita yang tahu niat kita, kan begitu. Di sisi lain, banyak orang yang upload, yang sepil kemaksiatannya di YouTube. Apakah dia lagi mabok, apakah dia sedang berbuat yang enggak-enggak. Pede-pede aja masa kita yang melakukan hal-hal yang masih positif, bahkan insya Allah berpahala kalau niatnya baik, yaitu olahraga. Malu, minder, kenapa? Niat kita edukasi, memotivasi bahwasanya nih saya orang susah secara ekonomi, orang yang masih kere, yang masih tersiok-siok secara ekonomi, dan punya kesibukan dagang juga, saya seorang tukang bekam, masih bisa loh untuk meluangkan waktu sehari-harinya agar kita olahraga. Apalagi mungkin Anda yang secara ekonomi mungkin di atas saya, lebih longgar dari saya, atau kesibukannya juga nggak sesibuk saya barangkali. Kalau ada niat pasti bisa untuk kita meluangkan waktu sehari-harinya olahraga. Itu niat saya, bahwa olahraga itu nggak mesti kita harus banyak duit dulu. Olahraga itu nggak mesti kita harus jadi bos sehingga kita nggak perlu terjun kerja di profesi kita masing-masing. Enggak. Walaupun kita secara ekonomi masih merangkak, walaupun kita masih punya kesibukan dan harus terjun langsung megang usaha kita, lagi-lagi terkait olahraga sama dengan kegiatan baik positif yang lain, bahwa tergantung niat. Saya cerita pengalaman saya sedikit ya, bahwa sebelum saya rutin olahraga kurang lebih 2 tahun belakangan ini, jadi dulu itu sebelum saya rajin olahraga, saya beranggapan bahwa aktivitas sehari-hari saya, yaitu jagain warung sembako dan juga sebagai tukang bekam urut, itu sudah cukup nguras tenaga, sudah cukup untuk bagian daripada olahraga. Maka kayaknya orang-orang sibuk seperti saya nggak perlu olahraga deh. Dulu pemikiran saya seperti itu seakan-akan. Tapi setelah saya coba olahraga sampai dengan rutin sampai detik ini, saya baru paham bahwa kesibukan saya yang saya anggap sibuk di zaman itu sebelum saya olahraga adalah kesibukan yang menipu. Seakan-akan kita capek, seakan-akan makan tenaga, seakan-akan sudah sanggup dan cukup mewakili kita untuk olahraga. Ternyata itu kesibukan yang menipu. Tetap stamina kita hancur, tetap tenaga kita jadi melemah kalau kita nggak olahraga. Kecuali profesi kita mungkin kuli bangunan, kecuali profesi kita memang ekstra tenaga, kuli sawit atau petani dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sifatnya kayak saya jagain warung sembako, sibuk memang, mondar mandir sana sini, ataupun bekam seakan-akan pakai tenaga, ngurut pakai tenaga, tapi itu sebenarnya menipu. Ini curhat, sharing pengalaman saya pribadi. Kenapa saya anggap menipu? Contoh, kegiatan saya di warung, saya nimbang terigu. Kalau terigu masih ada yang habis minyak, saya nimbang minyak, atau nimbang gula, atau nimbang sagu, atau nimbang yang lain. Itu kan kegiatannya monoton, kegiatannya cuma duduk di bangku kecil, kita nyerok gula, masukin ke plastik, nyerok gula, masukin ke plastik, atau nyiduk minyak curah, masukin ke plastik, kemudian kita timbang, terus ukurannya udah pas, kita ikat gulanya, kita ikat terigunya, lalu kita taruh. Seakan-akan kan aktif, seakan-akan kan bergerak.
Padahal menipu itu kita jongkok ataupun duduk aktivitas yang mungkin kita duduk bisa 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam, nggak ada sehat-sehatnya itu. Malah anjurannya bagi anda-anda yang kerjanya banyak duduk, umpama kantoran di depan laptop barangkali, kalau bisa per sejam sekali berdiri. Berdiri sekitar 1 menit, ya gini-ginilah, stretching, peregangan sebentar, baru kemudian lanjut duduk lagi kalau kerjaannya memang belum selesai. Karena tidak bagus, kurang dianjurkan untuk duduk terlalu panjang dengan aktivitas yang monoton berjam-jam, nanti kena sakit pinggang, peredaran darah kurang lancar. Jadi saya merasa saya itu dulu udah sibuk banget, udah nggak perlu olahraga. Ternyata kalau saya teliti dengan kegiatan saya yang sekarang, dulu itu sibuk-sibuk menipu, capek memang, tapi sebenarnya lebih ke pikiran capeknya, bukan ke tenaga. Bikin es batu, duduk. Pergerakannya apa sih yang kita anggap kita ini udah cukup nggak perlu olahraga apa? Apalagi saudara-saudara kita umpama Gojek online, Grabber online, capek, kepanasan, kehujanan, macet-macetan, pikiran, bagaimana caranya pulang membawa beras, tapi itu belum bagian dari olahraga. Aktivitasnya itu nggak ada yang menyehatkan, di atas motor, macet-macetan, panas-panasan, monoton, nggak bergerak itu. Ya cuma narik gas begini doang, naik motor. Makanya luangkanlah waktu, mau 5 menit, mau 10 menit untuk olahraga. Olahraga yang paling simpel itu latihan beban sebenarnya kalau menurut saya, karena dengan waktu yang singkat umpama 10 menit tapi khasiatnya, manfaatnya bisa lebih maksimal dibanding jenis-jenis olahraga yang lain dengan waktu yang sama, dan nggak perlu keluar rumah lagi, di dalam rumah, dalam kamar juga bisa, dan nggak perlu ada alasan saya nggak punya dumbbell, nggak punya barbel. Ya sementara pakai alat-alat rumah tangga aja dulu. Ada tabung gas kosong, kita pegang tangan dua, jongkok bangun, udah sekuat. Bahkan pakai bobot badan sendiri, jongkok bangun, sekuat, latihan kaki namanya. Jadi saya pribadi dulu kasar ngomongnya dalam hati tuh ngeyel bahwa nggak perlu, gue mau udah capek. Ternyata capek-capek yang menipu, capek-capek yang nggak menyehatkan. Justru nyapu itu agak sehat loh, nyapu, karena dia mondar-mandir, tangan juga bergerak, forearm. Tapi ya kadang-kadang rumah kita segede apa sih kalau cuma ngandelin nyapu? Kalau rumah kita gedong kali kita sapu sendiri, ya lumayan dah bagian dari olahraga. Ya kadang-kadang kita tinggal di perumahan kayak saya, tanah cuma 60 meter. Baru nyapu bentar udah kelar. Olahraganya yang mana kan gitu. Jadi yakinlah, eh, kalau ada di antara kita yang masih merasa sibuk, coba teliti ulang. Yang lagi merasa sibuk atau merasa kegiatan sehari-harinya dengan profesi masing-masing udah merasa capek, coba teliti ulang. Capek betul, udah nguras tenaga betul, sehingga nggak membutuhkan lagi olahraga, atau menipu perasaan kita aja capek, mondar-mandir karena pikiran. Sebenarnya itu melemahkan fisik kita karena kita nggak pernah olahraga latihan beban selama bertahun-tahun. Kita merasa aktivitas kita udah capek gitu kan. Kecuali memang saya akuin kuli bangunan, petani, kuli sawit itu udah sangat makan tenaga, bahkan ngelebihin orang nge-gym barangkali. Orang nge-gym paling 1 jam, paling lama 2 jam. Kuli sawit dari pagi sampai sore, kuli bangunan, petani dari pagi sampai sore. Jadi ini nggak termaksud kepada teman-teman yang kebetulan profesinya memang asli capek, bukan yang seakan-akan capek gitu loh. Kebanyakan rata-rata kalau saya teliti teman-teman saya di lingkungan saya itu cuma seakan-akan capek aja. Baik dia dagang nasi goreng, baik dia dagang pecel lele, itu capek-capek yang menipu, mondar-mandir, sibuk bikin bumbu ini, tapi belum bagian dari olahraga, belum. Karena saya sendiri juga punya profesi, yaitu dagang sembako dan bekam. Ngurut itu seakan-akan udah capek, tapi nggak menyehatkan, itu kebanyakan jongkok, kebanyakan duduk. Perasaan kita aja yang seakan-akan kita kayaknya melalui aktivitas sehari-hari udah nggak membutuhkan olahraga kan begitu. Padahal kalau kita teliti belum cukup mewakili daripada apa yang kita makan, yang kita minum sehari-hari, numpuk jadi lemak dan gula.
Saya nggak berkecil hati kalau ada teman-teman di sini yang ngelihat, ah lu aja gendut umpama gitu ya. Ya maaf, saya kan latihan beban baru 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya saya lebih gede dari ini. Saya udah turun 11 kilo. Nggak bisa langsung lah. Juga yang saya laksanakan tuh baru sekedar olahraga latihan bebannya aja. Kalau dietnya saya nggak terlalu, saya masih bebas-bebas aja. Cuman ya ngurangin gula. Tapi porsi yang dikurang-kurangin tuh nggak juga. Pelan-pelan santai aja. Jadi saya tuh udah terlanjur gendut baru kenal olahraga. Kalau dari dulu saya olahraga, insya Allah nggak sampai segini badan saya. Anak saya Intan tuh cakep banget badannya. Perempuan usia 7 tahun. Kalau disandingin dia sama anak-anak perempuan lain di usia 7 tahun berani diadu, baik staminanya, baik kekuatan powernya, baik tegapnya. Kalau ada rezeki jadi polwan insya Allah keterima, insya Allah. Dari kecil udah saya gembleng. Lah kalau saya kan udah usia saya 25, ketika itu baru saya kenal olahraga. Sekarang usia saya 27. Jadi baru 2 tahun belakangan ini, 25 tahun ke belakangnya hidup saya hancur. Ya makan minum sembarangan, olahraga nggak pernah. Perasaan kita udah capek aktivitas, padahal menumpuk lemak gula daripada makanan dan minuman yang kita asup sehari-hari, nggak sanggup aktivitas kita untuk membakar itu tanpa kita sadari. Jadi saya sebenarnya lumayan memaklumi dan memahami kalau ada teman diajak olahraga itu agak ngeyel, saya paham. Dulu saya begitu. Tapi kan kita punya akal, bukan ngaku-ngaku pinter ataupun cerdas, enggak. Saya tuh suka mikir, orangnya suka merenung gitu. Kalau memang sesuatu itu manfaat, saya pikirin tuh. Saya renungin. Nggak perlu orang untuk nasehatin saya berkali-kali. Cukup sekali ada yang ngasih masukan ke saya, terus saya pikirin dan memang itu bagus, insya Allah saya laksanakan. Sementara di sisi lain saya punya teman sampai sakitnya parah, saya ajak olahraga, pasien bekam saya, nggak kena-kena. Giliran ada ancaman operasi dari dokter, kemudian dia nanya ke dokter, dok ada cara lain nggak selain operasi? Dokternya bilang rubah pola hidup. Nah, dia milih rubah pola hidup dan sekarang dia nge-gym. Kalau dia nggak di rumah, kalau saya kan apalah olahraga rumahan. Kalau dia nge-gym, sekarang jarang sakit. Alhamdulillah saya senang, seger badannya. Jadi kalau ada yang ngeyel diajak olahraga, sebenarnya saya nggak kaget, saya nggak heran. Sebelum ente juga udah begitu duluan, aneh kan begitu. Cuman barangkali bedanya, aneh berpikir orangnya. Kalau memang itu satu kebaikan, kenapa tidak? Kan begitu. Ada juga yang nyindir saya kemarin, kata dia, ngapain kita mau olahraga, kita posting-posting. Ya dalam hati saya, kalau ente berprinsip seperti itu, monggo silakan. Kalau aneh ini bukan ngaku-ngaku, dari dulu aneh ini kayaknya pendakwah. Bukan aneh ngaku-ngaku. Aneh tinggal di tempat yang sepi, jarang penduduk, pernah aneh ngerasain. Tapi ketika aneh tinggal di situ ketika itu aneh 3 tahun. Baru 2 bulan, 3 bulan aja aneh tinggal di situ, orang udah pada datang main berkunjung ke tempat aneh. Jadi perjalanan hidup aneh itu, aneh pernah tinggal di Jakarta Timur Rawamangun, pernah tinggal di Puri Cendana dulu bantuin orang tua usaha, pernah tinggal di Kampung Kebon, di Tambun, pernah tinggal di perumahan, sekarang di perumahan BSA Tambun. Intinya dimanapun aneh berada, orang datang nemuin aneh. Orang datang nemuin aneh. Aneh udah pindah jauh, udah nggak tinggal di situ lagi. Orang berkorban waktu, berkorban bensin, duit buat nemuin aneh. Ya maaf, nggak bermaksud sombong. Kalau ente nggak berminat buat posting-posting tentang olahraga, ya mungkin ente hanya bisa bermanfaat buat diri ente sendiri. Tipenya kan begitu. Monggo, jangan salahkan juga orang yang ingin edukasi
saling berbagi, sharing hal-hal yang positif, yang baik, yaitu olahraga kepada kita semua. Ane ini mungkin menurut penilaian diri Ane sendiri, barangkali Ane ini udah setelannya udah pendakwah memang. Di mana aja Ane tinggal, orang datang nemuin Ane. Padahal Ane punya kekurangan dalam menjalani hidup ini. Salah satu kekurangan Ane itu Ane jarang, bahkan hampir nggak pernah datang mengunjungi orang tuh nggak pernah. Datang main gitu ke rumah temen yang akrab sekalipun nggak pernah. Tapi dia nggak kapok dan nggak kecewa, selalu datang ke tempat Ane. Boleh dibilang udah ratusan kali dia mampir ke tempat Ane, sekalipun Ane belum main ke tempat dia. Itu bukan Ane bangga, Ane akuin sebuah kekurangan. Entah kenapa Ane males kemana-mana. Tapi orang nggak kapok-kapok datang ke sini. Itu salah satu kisah hidup Ane sedikit cerita. Kenapa Ane posting-posting tentang olahraga kan begitu. Bahwa barangkali Ane ini setelannya pendakwah. Kalau bukan diundang ada teman nikah, anak teman sunatan, kita dengar salah satu orang yang kita kenal meninggal, Ane nggak hadir ke rumah orang. Ane akuin itu bukan satu kebaikan ya. Sesekali harusnya Ane berkunjung juga gantian ke tempat mereka gitu kan. Tapi itulah yang terjadi. Jadi dimanapun Ane berada ditemuin orang. Kalaupun Ane pindah terlalu jauh jaraknya, sesekali mereka cuma datang paling. Tapi di tempat baru insya Allah ketemu lagi orang-orang yang suka berkunjung ke tempat Ane. Biasanya seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang pantas dipuji. Ane apalah. Ane bocah kemarin sore yang gak punya pendidikan S1, S2, S3. Ya ada sekali-kalinya S-teler kemarin kan. Jadi begitu. Ngomong-ngomong kok jadi melebar kemana-mana ya. Ya udah, rokok udah habis dari tadi. Kalau Ane sambung sebatang lagi, kepanjangan dan kelamaan, Ane mau mandi, aktivitas seperti biasa. Besok insya Allah kita rame-rame puasa. Kalau bisa tetap yang udah biasa olahraga, tetap olahraga sore hari biar nggak batal. Begitu ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang lain. Di judul tema dongeng-dongeng yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.